Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fantia. Pada video presentasi kali ini merupakan video presentasi untuk memenuhi tugas tata tulis karya ilmiah dan seminar dengan topik inovasi produk yaitu mie wortel. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diri saya. Nama saya Anissa Fantia, NIM 19075129. Jadwal kuliah pada hari Kamis jam 3 sampai jam 5:10 dengan dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida MSI dan juga Ibu Ibna Lia Rahayu MPD. Langsung saja, di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, bab 1 yaitu berisikan pendahuluan, bab 2 berisikan kajian pustaka, bab 3 berisikan tentang metode penelitian, dan juga abstrak yang berisikan tentang kata kunci dari karya ilmiah ini. Selanjutnya dalam pendahuluan terdapat latar belakang, di mana latar belakang dari mie wortel ini karena kandungan wortel yang kaya akan karoten dan serat dapat dimanfaatkan untuk fortifikasi mie, sehingga menjadi makanan yang kaya sumber karbohidrat yang lebih bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, penambahan ekstrak wortel juga dapat meningkatkan daya simpan mie. Sayuran yang berwarna oranye merupakan tanaman yang kaya akan beta-karoten. Dalam tanaman, karotenoid mempunyai fungsi sebagai antioksidan dan juga penghambat oksidasi dari lemak. Itu dikemukakan oleh Muqtadi pada tahun 2013. Selanjutnya, pada pendahuluan ini terdapat beberapa materi. Yang pertama, identifikasi masalah yang berisikan kandungan gizi yang terdapat pada wortel. Selanjutnya ada kandungan gizi yang terdapat pada mie, ada alat dan bahan pada pengolahan mie, dan juga perumusan masalah yang berisikan tentang pengertian mie, pengertian wortel, jenis-jenis mie, bahan dalam pembuatan mie, yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Selanjutnya, itu ada batasan masalah yang berisikan tentang jenis mie, jenis bahan dalam pembuatan mie, dan proses pengolahan mie. Materi terakhir yang terdapat pada pendahuluan yaitu tujuan dan juga manfaat. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ini merupakan syarat untuk tugas mata kuliah tata tulis karya ilmiah dan seminar, dan juga sebagai pedoman pada proses pembuatan mie dan dari bahan campuran wortel yang kaya akan kandungan gizi. Selanjutnya, manfaat dari pembuatan karya ilmiah ini, pembaca dan juga penulis dapat mengetahui dan mendalami ilmu dalam pembuatan mie dengan campuran wortel. Selanjutnya, yaitu bab 2, kita masuk kepada pengertian mie, di mana mie menurut SSI adalah produk makanan yang terbuat dari tepung gandum atau tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lainnya. Bentuk khas dari mie sendiri yaitu panjang dan keriting, dan siap dihidangkan setelah dimasak atau diolah dengan tambahan bahan lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada pengertian wortel. Wortel atau Dauphus carotae termasuk jenis tanaman sayuran umbi semusim, di mana dia berbentuk semak perdu yang tumbuh tegak dengan ketinggian antara 30 cm sampai 100 cm, bahkan bisa lebih tinggi lagi, tergantung jenisnya dan juga varietasnya. Wortel digolongkan sebagai tanaman semusim karena ia hanya berproduksi satu kali dan lalu mati. Selanjutnya, tanaman wortel berumur pendek kisaran 70 sampai 120 hari saja. Nah, ini dikemukakan oleh Cahyono pada tahun 2006. Sedangkan BPS pada tahun 2010 mengemukakan bahwa wortel berasal dari wilayah beriklim sedang, yakni Asia Timur dan juga Asia Tengah. Selanjutnya,
kita bahas jenis-jenis mie. Jenis-jenis mie ini ada 4. Yang pertama, mie mentah, di mana mie mentah tidak mengalami proses tambahan setelah pemotongan. Ia hanya mengandung air sekitar 35%. Selanjutnya, mie basah. Jenis mie ini mengalami proses perebusan lagi setelah pemotongan dan sebelum dipasarkan, sehingga kadar airnya mencapai 52%, yang berpengaruh kepada daya simpannya yang relatif singkat, hanya 40 jam pada suhu kamar. Sedangkan mie kering merupakan mie mentah yang telah dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 8-10% saja. Nah, yang terakhir yaitu ada mie instan, di mana mie instan tersebut didefinisikan sebagai produk makanan kering yang dibuat dari tepung dengan atau tambahan makanan lainnya. Untuk ciri khasnya sama dengan pengertian mie biasanya, yaitu panjang dan juga keriting. Nah, mie instan ini bisa dihidangkan atau hanya diseduh dengan air mendidih selama 4 menit. Atau seperti mie instan yang biasa kita konsumsi itu. Selanjutnya, maaf sebentar. Baik, lanjut kita masuk kepada bahan dalam pembuatan mie wortel ini. Bahan pembuatan mie wortel ini terdiri dari tepung terigu dan juga tepung wortel dengan berbagai perbandingan. Dan juga ada telur ayam beras, soda kue, garam dapur, dan juga air. Nah, kita akan bahas sedikit tentang pembuatan tepung wortel. Yang pertama, wortel dikupas bersih, lalu dipotong-potong, kemudian ditata di atas wadah, lalu dikeringkan selama 12 jam. Nah, wortel yang sudah kering tersebut lalu kita haluskan dan juga diayak agar tepungnya tuh tidak berbuntil-buntil. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan mie wortel, di mana tepung terigu dicampur dengan tepung wortel dengan konsentrasi tepung wortel itu 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dengan berat total nanti dari campuran tersebut sebanyak 200 gram. Nah, selanjutnya dibuat dengan cara campuran tepung ditambahkan garam, soda kue, telur, air, dan kemudian diuleni sampai kalis. Selanjutnya, adonan mie tersebut dicetak, lalu mie tersebut direbus selama 3 menit dan bisa didinginkan. Itu dikemukakan oleh Astawan pada tahun 1991. Nah, lanjut kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode pengembangan, di mana metode pengembangan tersebut merupakan metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Selanjutnya, lokasi penelitian berada pada kediaman saya sendiri, yaitu di Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Nah, di sini ada bahan-bahan yang digunakan. Teman-teman bisa lihat ada tepung wortel, telur, baking soda, di mana sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan tepung wortel. Nah, tepung wortel itu sudah saya jelaskan juga tadi pada materi sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat dia tidak ada perbedaan, hanya saja ini lebih dikupas lebih jelas dalam proses pembuatannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu abstrak, di mana ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, mie merupakan salah satu makanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dengan adanya perkembangan zaman, mie divariasikan dengan berbagai macam bahan makanan. Salah satunya yaitu sayuran. Selain banyak mengandung vitamin, ternyata sayuran bisa menambah cita rasa makanan seperti wortel. Nah, wortel sendiri merupakan sayuran yang kaya akan provitamin A atau disebut juga dengan beta karoten.
di mana berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi tubuh, lalu meningkatkan penglihatan. Nah, setelah itu wortel juga mengandung pektin yang baik untuk menurunkan kolesterol darah. Serat yang tinggi dalam wortel juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya konstipasi. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian pengembangan. Lalu, kandungan wortel yang kaya akan karoten dan serat dapat dimanfaatkan untuk vertikilasi mie, di mana menjadi makanan yang tinggi kaya akan karbohidrat dan juga baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh lah gitu. Nah, oleh karena itu terciptalah mie wortel ini yang bisa dikonsumsi dengan banyak kandungan vitamin, dan selain juga banyak kandungan vitamin, mie wortel ini juga gampang diolah, bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, dan juga tidak mengandung pengawet dan juga kimia lainnya. Nah, itulah hasil presentasi saya. Semoga pembaca dan juga pendengar video ini bisa mendapatkan ilmu dan juga kita sama-sama belajar. Sekian presentasi saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dalam presentasi ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.